Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim Bajul Ijo. Berita Persebaya hari ini populer. Berita pertama, bonek desak Persebaya Surabaya permanenkan Ardi Idrus, tak rela balik ke Bali United di Liga 1 musim depan. Berita kedua, bonek wajib tahu 3 fakta kerugian besar Persebaya Surabaya jika Slavko Damjanovic pergi akhir musim. Yuk simak berita selengkapnya berikut ini. Berita pertama, masa depan Ardi Idrus di Persebaya Surabaya masih menjadi tanda tanya besar. Bek kiri yang saat ini berstatus pinjaman dari Bali United belum mendapat kepastian soal kelanjutan karirnya di musim depan. Ardi Idrus menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan Green Force musim ini. Kemampuannya dalam bertahan serta membantu serangan menjadikannya andalan di sektor kiri pertahanan. Sejak kedatangannya, Ardi mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi Persebaya Surabaya. Kecepatan dan kedisiplinannya dalam menjaga area pertahanan membuatnya selalu menjadi pilihan utama di starting 11. Tidak hanya dari aspek defensif, Ardi juga berperan dalam membangun serangan. Umpan-umpan akurat serta kemampuannya membaca pergerakan lawan membuatnya salah satu bek kiri terbaik di Liga 1. Namun, masa peminjamannya di Persebaya Surabaya akan segera berakhir. Klub harus segera mengambil keputusan apakah akan mempertahankannya atau merelakannya kembali ke Bali United. Jika ingin mempertahankan Ardi Idrus, Persebaya Surabaya harus mencapai kesepakatan dengan Bali United. Opsi yang tersedia adalah membeli kontraknya secara permanen atau memperpanjang masa peminjamannya. Ardi Idrus sendiri bukanlah nama asing di sepak bola Indonesia. Karirnya meroket saat bergabung dengan Persib Bandung, di mana ia tampil konsisten sebagai bek kiri utama. Kini bersama Persebaya Surabaya, Ardi membuktikan dirinya masih berada di level tertinggi. Ia terus menjadi salah satu bek kiri terbaik di Liga 1 dengan performa stabil dari pekan ke pekan. Meskipun bukan tipe pemain yang rajin mencetak gol, kontribusinya dalam menjaga pertahanan tak bisa diabaikan. Ardi menjadi kunci stabilitas lini belakang Green Force sepanjang musim ini. Statistiknya di Liga 1 Indonesia 2024/2025 juga menunjukkan betapa pentingnya perannya bagi Persebaya Surabaya. Dari 23 pertandingan yang sudah ia jalani, Ardi mencatatkan 1690 menit bermain dengan performa solid. Apapun yang terjadi, keputusan soal masa depan Ardi Idrus akan menjadi salah satu yang paling dinantikan di akhir musim. Persebaya Surabaya harus segera mengambil langkah cepat sebelum terlambat. Bonek sudah bersuara, kini tinggal menunggu langkah nyata dari manajemen Green Force. Apakah mereka akan mengabulkan keinginan supporter atau membiarkan Ardi kembali ke Bali United? Layak untuk dinantikan bursa transfer Persebaya Surabaya musim depan. Lanjut berita kedua. Persebaya Surabaya berpotensi kehilangan salah satu pilar pentingnya di akhir musim. Nama Slavko Damjanovic kini center dikabarkan menjadi incaran klub-klub Liga 1 dan Liga Malaysia. Kabar ini tentu mengejutkan bonek mania yang berharap sang bek tangguh tetap bertahan. Unggahan terbaru Persebaya Surabaya di Instagram justru diserbu komentar yang meminta Slavko untuk diperpanjang kontraknya. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai masa depannya di Persebaya Surabaya. Klub baru saja mengamankan 7 pemain untuk musim depan, tetapi nama Slavko tidak termasuk dalam daftar tersebut. Jika Slavko benar-benar hengkang, Persebaya Surabaya akan mengalami 3 kerugian besar yang sulit ditambal. Berikut faktanya.
Pertama, Persebaya Surabaya akan kehilangan pemain dengan akurasi passing tertinggi kedua di tim. Slavko mencatatkan rata-rata 28,5 operan per laga dengan akurasi mencapai 87%. Kemampuannya dalam membangun serangan dari lini belakang menjadi kunci permainan Persebaya Surabaya. Tanpanya distribusi bola dari belakang ke lini tengah bisa terganggu. Kedua, Persebaya Surabaya akan kehilangan pemain dengan akurasi umpan panjang terbaik di tim. Slavko mencatatkan rata-rata 3,3 long ball per pertandingan, yang menjadi andalan dalam membangun serangan balik cepat. Umpan-umpan panjangnya seringkali menjadi awal dari peluang berbahaya bagi Persebaya Surabaya. Ketidakhadirannya bisa membuat tim kehilangan variasi dalam pola serangan. Ketiga, Persebaya Surabaya kehilangan benteng pertahanan yang sangat disiplin. Slavko memiliki rata-rata 3,1 clean set per pertandingan, yang membuatnya menjadi pemain dengan jumlah sapuan terbanyak di tim. Kehebatannya dalam membaca permainan dan melakukan intersepsi sangat berperan dalam menjaga gawang Persebaya Surabaya tetap aman. Jika ia pergi, mencari penggantinya yang setara tentu bukan tugas yang mudah. Dengan sisa 7 laga, Persebaya Surabaya tentu berharap bisa menutup musim dengan prestasi maksimal. Namun isu hengkangnya Slavko bisa menjadi gangguan yang memengaruhi stabilitas tim di akhir musim. Bonek sudah bersuara lantang di media sosial dengan tagar Slavko Stay. Kini tinggal bagaimana Persebaya Surabaya merespon permainan supporter yang tak ingin kehilangan bek tangguh idolanya. Jika Slavko benar-benar hengkang, Persebaya Surabaya harus bersiap menghadapi musim depan tanpa tembok pertahanan terbaiknya. Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Di sisi lain, Malik Rizaldi yang sebelumnya cedera dipastikan akan kembali bermain pada matchday ke-28 melawan Persija Jakarta. Hal ini menjadi kabar baik bagi Persebaya Surabaya yang membutuhkan tenaga tambahan di lini depan. Selama masa pemulihan, Malik menjalani terapi intensif di Hope Fisioterapi. Manajemen berharap pemain andalan timnas Indonesia ini bisa kembali dalam kondisi terbaiknya. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter Bonek Bonita. Mari kita dukung skuad Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam Bonek Mania, Bonek Wani.